masjid ini dulunya memang pura, mempercayai hal-hal yang mistis gitu. Ki Ageng Belo aja tidak masuk di sini. Surakarta atau Solo adalah kota di Jawa Tengah, Indonesia dengan penduduk 522.364 jiwa. Kepadatan mencapai 11.861 km persegi dan luas 44,04 km persegi. Di kota inilah Masjid Syekh Zayed berdiri, salah satu masjid megah yang diresmikan sejak 14 November 2022 oleh Presiden Joko Widodo bersama Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Masjid Syekh Zayed Solo adalah simbol persahabatan negara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Simbol persahabatan ini diperkuat dengan ditanamnya pohon salak di area masjid oleh kedua kepala negara saat peresmian masjid 14 November 2022. Ratusan tahun yang lalu, sejarah masjid dan kota Solo dimulai dari sebuah desa kecil di barat kota Solo. Masjid ini sering dikenal dengan Masjid Ki Ageng Henis, masjid pertama yang didirikan di Kerajaan Pajang. Ki Ageng Henis yang merupakan keluarga Raja Kerajaan Majapahit terakhir, Brawijaya V. Ki Ageng Henis bertugas sebagai pemangku agama Islam di Kerajaan Pajang. Pemirsa sekalian, tidak terasa ya, kita sudah masuk di bulan Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan untuk kita semua dan keluarga. Oke, saat ini berada di satu masjid bersejarah yang konon paling tua yang ada di Solo Raya ini, yaitu di Masjid Laweyan. Oke, di masjid ini kita akan bertanya-tanya banyak dengan narasumber yang kompeten, dan juga ada pengurus di Masjid Laweyan ini yang akan menjelaskan tentang kepengurusan masjid ini dan juga sejarah dari Masjid Laweyan Surakarta. Untuk lebih jelasnya kita saksikan acara ini sampai selesai menemani ibadah puasa Anda. Oke, kita lanjut bersama narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sutanto. Kebetulan saya di masjid ini sebagai pengurus harian di Masjid Laweyan ini. Untuk ketua umumnya memang dari Ustadz Hikmawan Muhammad Iqbal. Yang saya pernah baca dengar itu memang masjid ini dulunya memang pura peninggalan agama Hindu. Waktu itu sebenarnya ada Ki Ageng Belo. Ki Ageng Belo ini punya banyak pengikut, sehingga ini dulunya itu bukan masjid tapi seperti rumah panggung dari papan-papan kayak itu. Setelah beliau di sini bangun ini, karena dulu itu di Laweyan itu kan terkenal agamanya Hindu, agama Islam belum masuk. Kemudian seiring dengan itu dari Kerajaan Demak itu ada utusan namanya Ki Ageng Henis untuk mengenalkan agama Islam di Laweyan ini. Nah, dengan kedatangan Ki Ageng Henis di Laweyan ini, kemudian beliau bersahabat dengan Ki Ageng Belo ini, dan akhirnya Ki Ageng Henis itu mendakwai beliau dengan lembut, dengan ramah. Akhirnya Ki Ageng Belo ini tertarik, akhirnya bisa ikut masuk Islam. Dengan masuknya Islam Ki Ageng Belo ini, semua pengikut-pengikutnya juga ikut masuk Islam. Dan dengan setelah masuk Islam ini, akhirnya rumah panggung yang dulunya untuk kegiatan agama Hindu ini akhirnya diserahkan ke Ki Ageng Henis untuk dijadikan musola waktu itu, Manggar. Dulu dengan Ki Ageng Henis ini adalah penasihat spiritual dari Kerajaan Pajang, Sultan Hadiwijaya. Dan Ki Ageng Henis inilah yang cikal bakal raja-raja Mataram ya. Dan Ki Ageng Henis ini juga yang mengenalkan kerajinan batik yang ada di Laweyan. Pokoknya gitu.
Dan di sungai depan ini adalah sungai untuk transportasi. Di sana ada bandar Kebenaran. Dari ini tempat turun naiknya barang-barang bahan batik. Waktu itu masjid ini dibangun tahun 1546 beberapa ini sekitar itu. Kemudian 1546, jauh sebelum Keraton Kartosuro ya? Iya. Kemudian setelah tahun, karena ini dulu papan, akhirnya tahun 1800-an itu sekitar 1800 sudah masanya masa tembok, akhirnya masjid ini langgar ini dibuat tembok dan akhirnya jadi masjid. Nah, akhirnya Masjid Lawian ini kenapa dinamakan Masjid Lawian? Karena ini masuk wilayah namanya Lawian, akhirnya dinamakan Masjid Lawian. Kalau Kampung Batik ini memang ada sejarah karena di kapalnya konon cikal bakalnya batik itu dari Ki Ageng Ninis tadi. Ki Ageng Ninis itu adalah yang membuat seni kerajinan batik itu, hingga Lawian jadi pengusaha pengrajin batik. Untuk kemudian takmir masjid ini diserahkan sepenuhnya ke masyarakat. Walaupun memang keraton gitu, itu memang masjid keraton ya, di keraton, tapi keraton juga harus ya dimasukkan di susunan pengurus sebagai penasihat. Tapi untuk kepengurusan sepenuhnya operasional itu diserahkan ke masyarakat. Sehingga kita kalau pemilihan pengurus ya memilih dengan pengurus masjid jamaah, mungkin mengatakan pemilihan pengurus. Karena masjid ini masjid kuno, ya. Masjid kuno, kemudian banyak wisatawan atau orang yang wisata religi itu banyak yang masuk ini sampai ke makam Jageng ini juga ke Masjid Lawian ini itu. Kemudian Masjid Lawian ini kan seperti masjid-masjid peninggalan masjid Jawa kuno gitu. Ada tiang-tiang, kemudian ada pintu lorong tiga, ada filosofi kalau ini tunggu ini, ada 1, 2, 3 ini. Mimbar itu kan peninggalan Pakubuwono X. Waktu itu konon Pakubuwono X itu raja itu masuk ke masjid ini dan beliau setiap masuk masjid masih membuat peninggalan. Akhirnya masjid ini masih peninggalan mimbar itu. Dan itu masih utuh, masih asli. Kalau ini Serambi, tapi kan setiap hari-hari raya, kemudian Jumat, itu kan penuh ya, akhirnya ke Serambi namanya. Dulu juga sudah tertutup ini dari dulu. Iya, sama. Ini kalau bangunan itu sama, dari sana ke sini sama. Sama ya. Ya. Menurut sejarah tahun era tembok itu 1500. Iya, mudah-mudahan tidak untuk itu ya, karena kadang-kadang kalau dihubung-hubungkan dengan peninggalan-peninggalan itu kadang-kadang masyarakat terus menganggap itu bisa ada berkahnya, bisa ada apa ya, maksudnya mempercayai hal-hal yang mistis itu yang memang kurang pas gitu. Karena masjid ini itu untuk ibadah. Kalau program di Masjid Lawian ini kalau sebelum Ramadan itu memang ada program-program tertentu. Seperti sebelum Ramadan ya, hari-hari biasa ini ada subuh barokah. Kemudian ada Jumat barokah setiap 35 hari. Kemudian ada kajian-kajian. Kajiannya itu Selasa malam kajian, Selasa maghrib ada kajian. Kemudian ada istilahnya Purnomo Sidi, kajian Purnomo Sidi. Itu dimulai jam 8 sampai jam 10 setiap tanggal 15 Hijriah. Itu. Kemudian TPG ya. Kemudian programnya itu untuk yang non Ramadan. Kalau yang Ramadan itu full Pak, full kajian setiap
sehabis isya sebelum sholat tarawih, kemudian ada mabit anak, kemudian ada iktikaf, kemudian ada kajian 10 hari terakhir Ramadan itu ada kajian, kemudian dilangsungkan dengan iktikaf, qiyamul lail, kemudian kemarin ini sahur bersama, buka bersama juga, buka bersama tiap hari buka bersama. Untuk dana itu murni dari sama. Pagar yang di sana itu memang sudah beda sekali, itu baru itu. Baru nih. Kalau pintu masuk masjid ini masih asli, ada 3 pintu masuk gitu. Itu pintu utama, kemudian ada samping ke samping. Karena artinya itu hanya Islam, ihsan dan iman. Kadang gitu. Untuk pintu masuk ini karena kita sudah dikelola dengan masyarakat setempat, akhirnya ya udah siapapun boleh masuk dari pintu arah manapun. Kalau Jumat ini dibuka semua, jadi pintu samping-samping dibuka. Nah ini karena Jumat itu kadang biasanya atau Jumat atau hari raya itu kan penuh sampai yang keluar, ini dibuka semua, jadi sudah masuk semua. Ya mungkin kebetulan saja dapat kayunya kurang seger gitu. Tapi ini asli masih dari dulu Pak? Katanya sih asli. Oh masih dari dulu. Cuma kulitnya yang sudah diganti. Oh karena jebol. Dan masjid kuno kan ini ada ciri khasnya, ada tanda kan beduk itu. Iya. Di masa Bapak kecil atau waktu di sini itu masih digunakan atau sampai hari ini masih digunakan tidak Pak beduk dan kentongan ini? Selama dulu pernah digunakan ini kalau mau puasa atau mau lebaran hari raya Idul Fitri itu biasanya pakai di kapu itu. Ada iramanya itu. Tapi kalau sekarang sudah ada. Menjelang Ramadan sama menjelang hari raya. Ya itu dulu pernah di tabu itu ada pemukulnya. Oh gitu. Berarti ini tidak digunakan, cuma tapi jaga ke originalan itu Pak. Dirawat ya Pak. Ya. Ini baru saja diganti kulitnya. Masya Allah. Oke, baik. Sekarang kita kemana lagi Pak Hanto? Kalau menurut sejarah itu sih dulu katanya di sini itu ada sumber air. Iya, mata air yang dari Sunan Kalijogo kan gitu ya. Tapi kurangan. Tapi ini sudah ditutup. Dulu katanya ada sumber air di sini, mata air di sini. Di sekitar sinilah. Karena ini bangunan baru semua ya. Oh, kalau ini bangunan baru semua ya. Kalau tempat wudhunya dulu di mana Pak? Kalau tempat wudhunya dulu di sini, ini sudah barusan saya dihilangkan ini. Ada seperti bak mandi panjang dari sini ke sana itu. Ya. Kan dulu itu modelnya wudhunya langsung gitu ya. Ada pakai kayu. Kolah nih. Iya, kolah. Panjang. Ini barusan dihilangkan kemudian untuk kegiatan. Kalau pintu ini kan karena di sini dulu itu keputren, ini masuknya putu di sini. Iya. Kemudian yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri sana itu juga kiri juga keputren ya. Kanan kiri berarti keputren. Dari dulu Pak, masa dulu seperti itu. Tapi perkembangan dengan jamaahnya semakin banyak, akhirnya ini keputrennya dihilangkan, dipindah ke selatan. Berarti keputren tetap di samping, cuma hanya di sisi selatan. Ya. Tapi kalau hanya rawatib itu kan putihnya tidak begitu banyak, hanya disekatkan di belakang. Gitu. Ini yang di Serambi ini, plafonnya ini masih asli semua ya Pak? Ini masih asli semua. Kayaknya dari besi ya Pak? Iya, seperti seng tapi tebal. Iya, seperti seng tapi tebal sekali. Tidak pernah ada kerusakan itu Pak selama bocor atau seperti apa gitu? Enggak, paling talang-talang gitu. Kalau yang untuk genteng enggak, belum pernah. Oh Masya Allah. Ada yang
bocor seringnya itu di talang, di pojok-pojok itu ya. Apakah atapnya gentengnya itu dari genteng baru atau kayu yang sejak lama? Genteng itu. Genteng ya? Ya, genteng. Yang genteng kuno itu ya, genteng soka yang kuno. Soka ya, model tanah itu ya Pak ya. Kan nglakonono ing salat karena eling marang ing sun Allah. Masalah. Surat Toha. Kalau dulu ini, kalau temboknya ini tembok yang utama ini masih ya? Sama. Sebelah sananya dulu ada apa Pak? Kalau sana dulu kurang tahu saya, tapi ini hanya tembok baru kemudian disekat-sekat untuk TPG itu. Dulunya berarti langsung bawah ke tanah gitu ya? Langsung ke luar masjid gitu? Luar masjid. Katanya gitu. Baik. Ke pengutama mungkin Pak kita bisa lihat. Ini temboknya juga tebal sekali ya Pak ya? Iya. Tebalnya Masya Allah. Tebal sekali. Baik. Ini kan pengimaman masjid kuno kan ya, ciri khasnya seperti ini. Sedangkan ini juga pengimaman asli, belum berubah. Oh ini pengimamannya masih asli? Iya. Ini agak unik ya, agak biasanya menonjol keluar dulu, masih rata dengan ini, mimbarnya di luar, tapi ini malah jondol untuk tempat imamnya, makmumnya agak mundur ke sini. Ya, kemungkinan karena di sana itu sudah mepet dengan makam. Oh sudah mepet dengan makam, jadi pertimbangannya mungkin dibuat seperti ini ya. Jadi sebelah barat tembok ini langsung makam. Iya. Oh, makam. Ini sudah makamnya sudah mepet ini. Tembok sini, sehingga pengimaman tetap khas lama tapi masuk. Kalau yang dulu kan keluar ini, yang keluar ini contohnya kemudian. Mohon maaf, terkait dengan makam ini makam umum atau ini makam enggak, ini makam khusus keluarga keraton. Keluarga keraton. Oh, berarti orang luar tidak boleh dimakamkan di sini ya Pak? Kan kalau yang sana, yang sebelah sana ada makam umum yang makam umum ada sendiri ya? Gitu ya Pak. Ki Ageng Belo aja tidak masuk di sini. Oh, Ki Ageng Belo tidak masuk di makam ini? Tidak masuk di luar. Di luar sana yang jalannya kayak ada pura-pura itu ya Pak? Ikut makam gitu. Umum itu. Kalau Ki Ageng Genisnya Pak? Ki Ageng Genisnya makamnya di sini. Di sini? Ya. Di sekitar sini. Ini peninggalan dari. Sekarang kita di mimbar ya Pak? Ya, Pakubuwono X. Ini yang jadi kenang-kenangan Pakubuwono X. Prasasti yang beliau tinggalkan. Beliau kalau sering ke masjid-masjid, kemudian itikaf dan sebagainya itu, di sini kebetulan di ini akhirnya ini setiap meninggalkan masjid dia meninggalkan seperti kenang-kenangan itu ya sekarang itu ya. Kenang-kenangan ya ini meninggalkan ke Pakubuwono X. Nah di sini kita ketemu motif kembangnya ya Pak? Ya, ini keraton. Motif kembangnya kita ketemu di masjid ini. Kalau warna Pak, dari dulu disesuaikan memang gini atau sebelumnya warnanya apa gitu? Bisa di. Setahu saya warnanya memang hijau dan ada yang kembang-kembangnya itu kemasan. Dari dulu ya. Seperti itu. Kelihatannya ini tidak berubah warna. Saga ini ya memang masih asli, belum diganti. Dan ini kan ciri khas masjid Jawa kuno kan seperti ini, di atasnya itu ciri khasnya. Waktu pengecetan itu ada yang tahu kalau di sana itu ada agak lapuk itu, akhirnya dibuatkan seperti itu. Tapi ini saya pikir yang buat juga terlalu kasar. Tapi mencoba tetap menjaga keasliannya dibikin seperti itu ya Pak. Jadi tidak merubah ya. Tidak merubah. Yang memang tidak boleh dirubah. Apa masuk Masjid Cagar Budaya? Oh gitu. Ya, Cagar Budaya. Dan dengan ada Soko Guru 4 ini yang jadi khas juga. Masjid-masjid kan pakai Soko Guru.
Kalau Masjid Laweyan meskipun tahun pendiriannya tidak bisa dipastikan, karena memang mengalami perkembangan tentang standar penanggalan. Ya, dulu masih pakai penanggalan Jawa, kemudian berubah jadi berapa tahunnya tidak dipastikan. Tetapi yang paling populer, ya, mereka menggunakan satu kelaziman saat itu, di mana ada pendirian keraton pasti bersamaan juga, ya, dengan pendirian masjid. Nah, ini sudah menjadi peran yang tidak bisa dipisahkan. Pendirian keraton bersama juga dengan pendirian masjid. Itu. Jadi satu paket proyek pembangunan lah. Gitu. Nah, kalau posisi dari Masjid Laweyan ini dahulu berada di pusat kekuasaan Pajang, walaupun sampai sekarang sejarawan itu juga bingung. Ini reruntuhan dari kerajaan Pajang di mana? Itu, ya, enggak ada. Tetapi sebetulnya kita bisa melihatnya dari apa? Dua komplek bangunan yang lebih awet, lebih lestari dibandingkan keraton. Karena keraton itu kadang terpengaruh dengan suasana perpolitikan, perebutan kekuasaan antar keturunan, antar bangsawan dan sebagainya, akhirnya hancur. Tapi ada dua tempat bangunan itu yang paling tua dan lestari. Karena masyarakat itu, ya, bahkan orang bangsawan sendiri itu menganggap menghancurkan bangunan ini merupakan sebuah, ya, kejahatan. Kejahatan sosial juga, gitu. Dan juga kejahatan yang lebih kepada kejahatan, ya, secara agama itu tidak pantas, gitu. Yaitu komplek bangunan masjid dan komplek pemakaman. Nah, maka kadang para peneliti itu menganggap pembangunan Masjid Laweyan itu disamakan dengan kehadiran dari Ki Ageng Anis ini atau Ki Ageng Henis ini, gitu. Tahunnya kalau dilihat dari berdirinya Kerajaan Pajang berarti 1550 Masehi. Ya, dan ini tercatat sebagai masjid paling tua. Gitu. Masjid tertua, mengalami masa 4 kerajaan besar. Kerajaan Pajang, Mataram, kemudian Surakarta. Untuk nah ini Masjid Laweyan. Sebagian dalam sebagian cerita, ya, di antara cerita itu kita bisa lihat dari Ki Ageng Henis ini, ya. Jadi kalau dahulu tuh selain ada masjid keraton, itu juga ada ulama keraton. Mungkin bahasa kita sekarang mufti, ya, gitu. Kalau di Arab Saudi itu ada mufti kerajaan, ya, ada mufti kerajaan. Di masa dahulu itu juga ada mufti keraton, mufti kerajaan, gitu, ulama kerajaan. Bahasa mufti itu tidak populer di Indonesia, itu tidak populer. Bahasa yang populer itu ya ulama, ya. Maka majelisnya Majelis Ulama Indonesia, gitu, ya. Itu Ki Ageng Henis, sebagian sejarawan menyebut dia adalah seorang, ya, ulama kerajaan, ulama keraton Pajang saat itu. Kemudian ada yang menyebutkan dia berasal dari Selo, ya, kemudian pindah ke Pajang, bermukim di wilayah Laweyan, kemudian mendirikan masjid beberapa selang waktu berikutnya. Gitu. Jadi kita masih bisa melihat ke sana bagaimana gambaran dari masjid tersebut. Sebagian ada keunikan dari arsitektur Masjid Agung Laweyan ini, karena dia mungkin masjid paling tua. Gitu. Jadi perpaduan arsitekturnya itu malah mirip dengan perpaduan arsitektur Hindu, ya, Hindu, gitu. Dan ini kita tidak perlu heran karena memang sebelum ada Mataram Islam, ya, wilayah Mataram ini dikuasai Mataram Hindu. Jejaknya ada dalam Borobudur, ada dalam Prambanan, gitu, ya. Nah ini jadi candi-candi pun juga sangat banyak bertebaran di wilayah Surakarta, gitu, ya. Di wilayah Surakarta pun juga banyak di sini. Nah ini salah satu keunikan dari Masjid Laweyan, ya, Masjid Laweyan. Banyak kaum muslimin di Surakarta saja yang kadang tuh bingung sama Masjid Laweyan itu, karena memang berada di belakang dari pemukiman padat, ya, akses jalannya itu juga sempit, ya, di perkampungan Laweyan itu. Perannya juga sangat penting. Kalau tadi kita lihat bahwa masjid itu pasti sebagai penyambung tempat strategis bertemunya titik utama peradaban Islam.
Nah, kalau Masjid Agung Laweyan itu Laweyan sebagai pusat perdagangan karena pusat kerajaan Pajang, tentunya di situ dulu ada bekas keraton, ya, dan juga sebagai pusat keislaman. Nah, kalau sebagai perdagangan, Laweyan itu ada akses transportasi paling cepat, paling efisien saat itu, yaitu dengan transportasi sungai, ya, jadi Kalibanaran itu. Dari Kalibanaran itu, nanti dari Kalibanaran terus sampai bermuara ke Bengawan Solo, ya, Bengawan Solo. Pesan untuk generasi muda, Pak? Oh ya, untuk pesan generasi muda, ya seperti biasa kita mohon untuk generasi muda saya untuk menghidupkan masjid, jangan bosan-bosan di masjid, dan supaya karena generasi muda adalah generasi penerus gitu. Kalau yang nanti yang kuat biasanya ada penerusnya. Jadi harapan kita generasi penerus inilah yang akan menghidupkan masjid, karena masjid harus hidup, dan sekarang kan masjid harus terbuka 24 jam. Nah ini monggo untuk remaja-remaja yang supaya aktif di masjid, agar masjid ini bisa lebih makmur gitu. Ya. Alhamdulillah, tidak terasa sudah selesai perjalanan kita di Masjid Laweyan Surakarta ini. Pemirsa FKM TV dimanapun Anda berada, sobat baik, jangan lupa ya untuk saksikan masjid bersejarah selanjutnya di FKM TV di program Ramadan 1444 Hijriah. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa kepada pemirsa sekalian. Semoga tahun ini puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya di FKM TV untuk program bermanfaat yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ada nasihat para orang tua dulu. Raja boleh berganti, kerajaan boleh runtuh, rakyat boleh berganti, tapi masjid jangan sampai ditinggalkan. Begitu pula kisah Masjid Ki Ageng Henis pasca Perang Panjang antara Kerajaan Pajang dan Mataram. Kisah Kerajaan Pajang berakhir pada tahun 1586. Tapi tidak dengan Masjid Ki Ageng Henis. Dia tetap berdiri kokoh sebagai tempat penyebaran Islam hingga saat ini.